cemaskan selama ini telah menjadi sebuah kenyataan. Anak muda itu memang menginginkan agar kekuasaannya tidak lagi dicampuri oleh kepentingan-kepentingan golongan tua. Orang-orang tua seperti kita ini sudah dianggap pengganggu dan pengacau jalannya pemerintahan yang kini sedang dipimpinnya. Anak itu lebih menginginkan semuanya dilakukan dan juga dikuasainya sendiri. Benar, Kang Mas. Dengan kejadian ini, alangkah lebih baiknya kita tidak perlu lagi berurusan langsung dengan kekuasaan Amangkurat Agung. Kita lihat saja bagaimana nantinya Mataram ini dengan cara dia menjalankannya. Terus terang, firasatku memang menjadi buruk dengan kelangsungan negara yang begitu susah payah dibangun oleh para leluhur kita sejak diperintah oleh keponakan kita yang satu itu. Mata tua dari Raden Purboyo kini menjadi berkaca-kaca, tidak tega membayangkan sesuatu yang tidak diinginkannya akan terjadi di tanah kelahirannya. Beberapa waktu yang lalu, aku pun dikunjungi oleh Rai Pandansari dan suaminya. Mereka berdua meminta pendapatku tentang cara menghadapi Sinuhun Amangkurat Agung jika mengetahui bahwa cucunya, yaitu Tejoningrat, tidak berkenan atas rencana perjodohan dirinya dengan Putri Cirebon seperti yang diinginkan oleh romonya. Sepertinya Rai Pandansari dan Pangeran Pekik sangat cemas jika masalah ini akan berimbas pada ketidakpercayaan Amangkurat Agung kepada Tejoningrat, sehingga kemudian gelarnya sebagai Adipati Anom akan dicabut. Pangeran Pekik juga terlihat begitu cemas mengabarkan bahwa istri-istri dari Sinuhun Amangkurat Agung semakin bersaing agar anak lelakinya kelak dapat menjadi Raja Mataram. Mengingat usia anak-anak mereka hampir sebaya, para ibunya kini berusaha membujuk sang anak agar dapat lebih dekat dan mengambil hati dari romonya. Rupanya mereka pun semakin cemas dengan kehadiran Ratu Truntung yang sangat disayangi dan dijadikan tempat bersandar bagi sang raja. Apalagi anaknya yang kini diakui juga sebagai anak sendiri oleh Sinuhun. Hal itulah yang menjadi permasalahan baru di lingkungan Keputren. Bahkan aku juga dengar sendiri, Rai Pandansari dan Pangeran Pekik seperti telah bermufakat akan melakukan segala cara agar gelar Adipati Anom tetap dipegang oleh Raden Tejoningrat. Sang cuculah kelak yang harus menjadi Raja Mataram, pengganti dari Sinuhun Amangkurat Agung. Rupanya di antara kerabat istri dan anak-anak dari Sinuhun sendiri telah terjadi persaingan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai pengganti kedudukan Raja Mataram. Itulah yang aku cemaskan, Kang Mas. Sepertinya setelah Sinuhun bertahta akan terjadi perang saudara di antara anak-anaknya sendiri yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan Mataram ini. Banyak sekali kepentingan di belakang semua ini. Semuanya ingin bertarung untuk mempengaruhi dan juga mengambil keuntungan bagi kepentingan masing-masing. Mereka semua tidak menyadari banjir darah akan terjadi di Mataram apabila semua saling berebut kekuasaan.
Pangeran Purboyo kini kembali hanya menganggukkan kepala dengan senyum yang tersungging di balik kumis putihnya. Pembicaraan mereka terhenti ketika Nyai Ageng Selarong datang untuk menyampaikan kepada keduanya bahwa makan siang telah siap disajikan bagi keduanya. Sementara itu, di belahan bumi yang lain, perang besar antara pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Yudonegoro melawan pasukan Bali di wilayah Blambangan berlangsung dengan sangat seru. Pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Yudonegoro telah bergabung dengan pasukan Mataram sebelumnya yang diperintahkan untuk bertahan di wilayah Probolinggo, Lumajang, Besuki hingga Jember. Telah berpekan-pekan lamanya, kedua belah pihak sama-sama gigih mempertahankan kepentingan dari masing-masing. Pasukan Bali tetap bertahan dengan wilayah yang telah dikuasainya, sedangkan pasukan Mataram berusaha menggempur untuk merebutnya. Ribuan prajurit telah berguguran sebagai tumbalnya. Kedua belah pihak kini saling menyapu nyawa dengan segala upaya yang dimilikinya. Pasukan Bali bagai prajurit siluman yang berduyun-duyun berdatangan dengan kapal-kapalnya dari balik kabut Laut Timur. Ratusan kapal disandarkan di bibir pantai Ketapang, dan dari perut-perut kapal itu keluarlah ribuan prajurit yang dengan segera bergerak menuju medan pertempuran untuk membantu rekannya yang sedang berjuang mempertahankan wilayah yang telah dikuasainya. Sedangkan pasukan Mataram justru semakin berkurang karena telah banyak yang berguguran dalam usaha penyerangan tersebut. Para prajurit yang kelelahan karena perjalanan jauh, juga tidak adanya bantuan dari para sekutu Mataram di wilayah Brangwetan untuk mendukung pengusiran orang-orang Bali, kian kini memperburuk keadaan prajurit Mataram. Bahkan pihak kerajaan Blambangan sendiri pun seperti menutup mata dari pertarungan sengit antara kedua belah pihak yang berusaha hendak menguasai wilayahnya. Sama sekali tidak ada dukungan bagi keduanya. Blambangan tetap bersikukuh dan bertahan dengan pendiriannya untuk menjadi negara yang mandiri. Blambangan tidak ingin dikuasai oleh Mataram maupun oleh Klungkung sebagaimana dilakukan oleh Prabu Minak Jinggo di zaman Tanah Jawa Dipa saat dikuasai oleh negeri Mojopahit. Pasukan Bali yang jumlahnya lebih banyak daripada pasukan Mataram justru semakin leluasa memukul mundur lawannya yang mengganggu niatnya untuk merebut tanah Blambangan. Rupanya Tumenggung Yudonegoro menjadi sadar bahwa pembunuhan Patih Wiroguno beserta ratusan pasukan pendukungnya justru merugikan pihaknya sendiri pada saat-saat seperti itu. Aku sungguh menyesal harus menghabisi pasukan kepatihan sebelum peperangan ini berlangsung. Keluh Tumenggung Yudonegoro saat terpaksa harus memundurkan pasukan Mataram dari gempuran musuhnya. Jangan disesali, semuanya sudah terjadi, Tumenggung. Toh semua itu kita lakukan untuk melaksanakan perintah dari Sinuwun, hibur Tumenggung Wongsodipo yang berkuda di sebelahnya. Setidaknya, jika mereka belum kita bunuh, tenaganya dapat dimanfaatkan dulu untuk membendung gempuran dari pasukan Bali. Lihat itu, Dimas. Pasukan kita semakin terpojok, sehingga prajurit yang di belakang pun harus kita undurkan begini. Terpaksa semua itu aku lakukan demi keselamatan kita agar tidak sampai terjebak dalam pertarungan jarak dekat yang justru akan mencelakakan diri kita sendiri, sahutnya sambil menunjukkan jari ke arah pertempuran yang masih berlangsung pada sebuah padang rumput yang jauh di hadapannya. Memang jika dicermati lebih jauh tentang penyerangan ini, sepertinya kita terlalu cepat bertindak. Seharusnya kita tunggu dulu pasukan dari Surabaya yang kabarnya akan datang membantu kita. Tetapi sudah lebih dari sepekan, mereka ternyata tidak muncul juga. Jangan-jangan Adipati Surabaya memiliki siasat tersendiri untuk mengurungkan niatnya membantu pihak Mataram. Begitupun juga dengan pasukan Madura yang seperti telah kita dengar
mereka akan menjanjikan keberangkatan sebelum kita berangkat dari Mataram. Sambung Tumenggung Wongsodipo seperti mengeluh dengan keadaan tersebut. Ya, sepertinya janji bantuan pasukan dari wilayah Brangwetan tidak bisa terus-menerus diharap kedatangannya. Cukup lama kita tahu bahwa negeri-negeri itu semakin berkurang kepatuhannya terhadap Mataram. Bisa jadi kesediaan untuk mengirimkan bala bantuan kepada pasukan kita hanya sekedar basa-basi saja, atau bahkan niat mereka untuk menjebak kita di tempat yang jauh ini. Tumenggung Yudonegoro hanya mendesah panjang, tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukannya. Sebagai seorang tumenggung yang telah matang dalam pertempuran, ia memahami kesulitannya pada saat-saat seperti itu. Jika memaksakan diri untuk memerintahkan pasukan di belakangnya agar kembali maju ke depan, maka keputusan itu justru akan berakibat buruk. Perintah itu tidak beda dengan seorang gembala yang menggiring kambing-kambingnya untuk dimangsa sekawanan serigala yang tengah kelaparan. Lalu apa yang mesti kita lakukan, Kang Mas? Apapun yang terjadi, aku siap melaksanakan perintah itu, Kang Mas. Ucap Tumenggung Wongsodipo agar tidak terlalu larut dalam kegamangan situasi. Sepertinya kita akan mengalami kegagalan dalam tugas ini. Pasukan kita yang telah lelah dalam perjalanan jauh tentu tidak akan kuat bertahan menghadapi gempuran dari orang-orang Bali yang semakin bersemangat untuk memukul kita. Jika kita tetap maju bertempur, tentu kita pun akan dengan mudah dihabisi mereka. Persenjataan pasukan Kulungkung lebih bagus dari persenjataan kita. Kabarnya, pasukan Kulungkung juga didukung oleh prajurit-prajurit dari negeri lain di Bali sana. Mereka mendapat tambahan pasukan dari Badung, Besage, Gianyar, hingga pasukan orang Sasak dari Lombok dan Sumba. Tampaknya mereka lebih siap dan terlatih, baik dalam menghadapi kemungkinan penyerbuan ataupun pertahanan. Aku pun merasa salah karena telah memerintahkan pasukan kita untuk langsung menggempur saat kita tiba di Belambangan. Jangan berkata seperti itu, Kang Mas. Tidak baik bagi seorang senopati perang mengeluh dan menyesal seperti itu. Kadang-kadang kenyataannya harus dihadapi dapat berbeda dari yang kita bayangkan sebelumnya. Mungkin kita terlalu percaya diri dengan pasukan yang kita bawa dan tidak memperkirakan bahwa pasukan musuh yang akan kita hadapi ternyata jumlahnya lebih banyak. Bisa jadi pula para pasukan Bali itu justru mendapat bantuan dari pasukan Brangwetan karena mereka lebih mendukung kerajaan Belambangan dan Klungkung daripada Mataram. Dalam hal ini kita tidak salah. Semua yang kita lakukan hanya sebatas melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Sinuwun. Apapun yang terjadi, hasilnya harus kita laporkan kembali kepada beliau sehingga dapat mengerti keadaan yang sesungguhnya. Toh, tugas yang tidak kalah penting dalam perjalanan ini telah kita laksanakan. Patih Wirokuno, Tumenggung Danupoyo dan Tumenggung Tipoyono beserta semua pasukan pengawal dan pendukungnya telah kita singkirkan sebagaimana perintah dari Sinuwun. Semua itu sudah termasuk bagian dari pelaksanaan tugas dan kemenangan kita, Kang Mas. Sang senopati kini seperti mendapat kekuatan baru setelah mendengar tutur kata dari Tumenggung Wongsodipo. Ia menganggukkan kepala dengan tersenyum, lalu menoleh kepada lelaki di sebelahnya seperti sedang mengharapkan masukannya kembali. Jika Kakang perintahkan kepada pasukan kita di depan untuk mundur, itu pun juga tidak salah, Kang Mas. Aku yakin Sinuwun tidak akan marah dengan kekalahan kita di Belambangan ini. Beliau pun juga tidak akan menurunkan jabatan kita. Aku akan membantu Kakang
untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang keadaan ini. Kita katakan saja bahwa pasukan Madura dan pasukan Surabaya ternyata tidak datang untuk membantu pihak Mataram. Aku pikir ini adalah alasan yang tepat dan tindakan yang paling baik. Daripada kita mati konyol terbantai oleh orang-orang Bali yang terlihat sangat buas itu, Kang Mas. Sambung Tumenggung Wongsodipo seraya membalas senyum dari Tumenggung Yudonegoro. Tumenggung Yudonegoro kini mengangguk mantap mendengar saran dari Tumenggung Wongsodipo. Maka dengan segenap kekuasaan yang dimilikinya selaku seorang senopati perang, ia pun kemudian memerintahkan beberapa bintoro pengawal setianya untuk memberitahukan kepada seluruh pasukan yang sedang bertempur di medan laga agar mereka segera mundur dan kembali pulang ke Mataram. Sore itu juga perang antara kedua belah pihak yang bertikai serempak berhenti. Pasukan Mataram sedikit demi sedikit mundur dari arena pertempuran. Pasukan kemudian diperintahkan oleh pemimpinnya untuk segera mundur disertai suara sorak-sorai kemenangan dan juga ejekan kekalahan kepada musuh mereka. Ketika Sinuwun Amangkurat Agung mendengar berita tentang kekalahan pasukan Mataram dalam usaha merebut Blambangan, rupanya hal itu berimbas pula pada sikap dari Sinuwun di Istana Pleret. Sang Raja Mataram itu kini terlihat uring-uringan dan mudah marah meskipun hatinya puas dengan kematian orang-orang yang dibencinya dalam penyerbuan ke wilayah ujung timur itu. Rupanya rasa sesal itu terbawa pula pada saat waktu luang untuk memanggil kembali putranya. Rasa yang mendesak bagi kepentingan pemerintahan Mataram untuk segera menguasai wilayah Jawa bagian barat kini menjadi pelampiasan kekecewaan atas kegagalan dalam merebut Blambangan. Keinginan untuk mengawinkan sang putra mahkota dengan putri Cirebon sangat diharapkan akan dapat mempersatukan kekuasaan Mataram di wilayah pesisir utara, terutama pesisir bagian barat hingga wilayah Pasundan. Apalagi niatnya sangat kuat untuk menundukkan Kesultanan Banten agar tunduk pada kekuasaan Mataram. Saat itu ia ingin segera mendengar laporan dari Raden Mas Tejoningrat atas perjalanannya ke Cirebon beberapa pekan sebelumnya. Namun begitu pasoanan digelar dan mendengar sendiri penuturan dari sang anak, hatinya kini seakan-akan lepas dari tempatnya. Apa yang sangat diinginkannya itu ternyata justru dimentahkan sendiri oleh anaknya. Wajah sang Raja Mataram itu kini mendadak merah padam dengan geram yang ditekan erat-erat hingga menonjol di pipinya. Cawan piala yang ada di meja sebelah singgasana kini menjadi pelampiasannya. Semua benda yang ada di situ langsung diratakan dengan tangannya hingga jatuh berantakan di lantai. Bahkan gelas kristal kesayangannya pun juga tidak luput dari amukannya. Benda indah hadiah dari VOC itu segera dibanting hingga pecah berkeping-keping dan menimbulkan suara yang keras. Para wanita yang hadir kini menggigil ketakutan ketika melihat kemarahan dari sang raja. Saat itu, kesadaran Amangkurat Agung sebagai seorang raja telah tertutup oleh tabiat kemurkaan dan kekecewaannya. Hampir saja ditendangnya sang anak jika saja tidak dilindungi oleh tubuh Pangeran Pege yang memasang badan untuk memeluk cucu kinasihnya itu. Apa yang dikhawatirkan selama ini memang harus benar-benar terjadi dan dihadapi oleh sang Adipati Anom. Sang ayah tentu akan murka karena keinginannya untuk menjodohkan dirinya dengan wanita pilihannya tidak terpenuhi. Semua alasan yang telah disampaikan oleh sang anak kini tidak lagi digubrisnya. Keparat kau, dasar anak durhaka. Kau benar-benar kurang ajar, Tejoningrat. Sabar, Ger. Sabar. Bagi wanita tua yang duduk tidak jauh di sebelahnya. Namun sang raja tidak menggubrisnya. Begitupun alasan-alasan beberapa kerabat yang datang bersamanya untuk menjaga dan membela sang putra mahkota justru kini makin membuat marah dari Sinuwun Amangkurat Agung. Bahkan ia kini juga menuduh dan menganggap mereka bagian dari komplotan Tejoningrat. Kemarahan yang dimuntahkan sekaligus
sebagai pelampiasan kekesalan atas semua kepentingan yang diharapkan tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Rupanya semua tidak ada yang membela dan mendukungku. Jelas, Tejoningrat ini salah besar kepadaku. Apa kalian tidak melihat? Semua yang aku lakukan ini adalah untuk kebaikan bersama, demi kejayaan Mataram. Nuwun sewu Nakmas. Jangan Nakmas terus memaksakan kehendak Nakmas kepada anak yang masih butuh kasih sayang ini. Ingatkan Nakmas bahwa dia sejak bayi telah ditinggal mati oleh ibunya sendiri. Anakmu ini tidak bersalah karena cinta memang tidak jatuh di hatinya ketika diadakan acara temu dengan putri Cirebon itu. Bela sang pangeran Surabaya sambil terus memeluk dan melindungi Tejoningrat dari niat romonya yang akan memukulnya. Nafas Sinuwun Amangkurat Agung kini naik turun dengan cepat. Suaranya mendengus-dengus seperti seekor banteng jantan yang telah diliputi rasa kemarahan. Matanya kini memerah dan melotot ke arah lelaki di depannya. Semua yang hadir di pendopo setinggil kini tercekam dalam kesemasan. Mulut mereka terkunci rapat dan hanya mampu menundukkan kepala. Para perempuan kini tertekuk lehernya sambil menahan isakan tangis meskipun dalam keterpajaman mata. Tetap saja air mata mereka meleleh luruh di pipi hingga kemudian jatuh ke lantai. Bahu mereka kini terguncang-guncang menahan agar suara tangis mereka tidak keluar dari mulutnya, yang justru mungkin akan dapat membuat kemurkaan sang raja meledak dan diarahkan kepadanya. Mereka khawatir bahwa tangisan mereka karena menyaksikan sang putra mahkota yang telah mengganggang dari perintah raja itu akan dianggap sebagai pembela putra mahkota. Namun ada seorang wanita tua yang membiarkan tangisnya terdengar terseduh-seduh sambil bersimpuh seraya menempatkan tangan di lantai sebagai penyangga tubuhnya. Duduknya tidak jauh dari Tejoningrat yang sedang dalam perlindungan tubuh sang suami. Dialah Raden Ayu Pandansari, sang nenek dari Adipati Anom yang kini tengah berusaha menahan tangis dari amarah romonya. Sedangkan anak-anak lelakinya dan kerabat yang lain kini hanya menundukkan kepala rapat di belakangnya. Rupanya isakan tangis yang terdengar itu membuat seorang wanita beruban lebat yang duduk di sebelah sang raja pun juga turut terlarut dalam kesedihan. Dialah Raden Ayu Kencono, ibu suri sang raja, ibu kandung dari Amangkurat Agung sekaligus nenek dari Tejoningrat sendiri yang berusaha terus menyabarkan hati sang raja. Sudahlah, Nger. Jangan kau marahi anakmu terus seperti itu. Maafkan kesalahannya, Le. Jika putri Cirebon itu bukan jodohnya, maka jangan dipaksa-paksa lagi. Akan kita carikan istri yang lebih tepat baginya. Suara wanita tua itu bergetar dalam tangisannya. Tidak, Yung. Jangan dibela anak yang tidak patuh kepada orang tuanya sendiri seperti ini. Jika dibiarkan terus begini, maka sikapnya akan semakin kurang ajar kepadaku. Ia pasti akan selalu membangkang kepadaku, tidak menghargai apa yang kulakukan demi kebaikannya sendiri. Teriak sang raja masih dengan tatapan mata yang marah kepada dua lelaki yang bersimpuh di hadapannya. Apa susahnya menuruti keinginan orang tua? Sakit hatiku jika mendengar anakku sendiri membangkang perintahku. Apa maunya kau, Tejoningrat? Hanya diperintah untuk mengawini perempuan saja. Kau sudah menolak dan membuat susah seperti itu. Padahal setelah kau kawin dengan putri Cirebon itu, kau pun tentu akan aku perbolehkan kawin lagi dengan perempuan-perempuan lain sesuka hatimu, seseleramu, Le.
Jangankan 1, 2, 10, 100 pun akan aku kabulkan. Tidak tahukah kau bahwa Cirebon itu penting artinya bagi Mataram, Ger? Bagi negara dan tanah kelahiranmu ini. Tetapi malah polamu seperti itu. Belum apa-apa, kau sudah berani membangkang perintahku. Kalau kau memang sudah tidak patuh lagi dengan apa-apa yang aku sarankan, maka aku pun tidak akan percaya lagi dengan semua yang kau katakan. Dan apapun alasanmu, aku kecewa, Tejoningrat. Ramamu ini kecewa. Rupanya kemampuanmu hanya sebatas ngelipeng istri dari adikmu sendiri. Baiklah, Nger, kalau itu memang maumu. Karena kau telah membuat repot dan membangkang perintahku, maka mulai saat ini juga aku tidak mau lagi melihat wajahmu. Tidak perlu lagi kau menghadapku, Tejoningrat. Tidak pantas kau menyandang gelar Adipati Anom, karena kau tidak lagi patuh dengan perintahku. Tidak pantas lagi kau mewarisi tahta dari Mataram yang besar ini. Akan aku pilih anak yang benar-benar dapat membuat senang romonya sendiri. Sepertinya yang justru pantas mengenakan gelar Adipati Anom adalah anakku Singosari, yang selalu patuh dengan semua perintah yang aku berikan. Tejoningrat, hari ini juga gelar putra mahkota aku cabut darimu. Mulai saat ini, Raden Singosarilah yang aku tunjuk sebagai Adipati Anom Mataram. Siapa yang menentangku akan aku anggap sebagai pemberontak. Dan kalian semua tahu hukuman apa yang aku jatuhkan bagi siapa saja yang berani melawanku. Pergi Tejoningrat. Aku muak melihat wajahmu. Bentak sang raja yang masih diliputi kemurkaan dan kekecewaan. Suaranya terus meluncur dari bibir hitam itu. Tidak ada satu orang pun yang berani membendung runtuhnya bukit kemurkaan dari hati yang sedang dilanda oleh kekecewaan itu. Apalagi tindakannya kini mulai tidak dapat dikendalikan. Ia kini menjatuhkan dan juga membanting benda-benda apa saja yang ada di meja pualam kecil di sebelahnya. Semua piring dan denting gelas kristal kini pecah, terbentur di lantai, hingga membuat rasa takut yang mencekam para perempuan yang hadir pada pasewanan itu. Semua terdiam dalam gigil dan ketertundukan mereka. Kini sabda telah diucapkan oleh seorang raja dengan suara yang meledak-ledak dalam suasana yang penuh kemarahan. Semua orang yang ada dalam pisawanan itu telah mendengarnya. Tejoningrat kini telah dicopot dari gelar kehormatannya karena dianggap melakukan kesalahan besar oleh Sinuwun Amangkurat Agung.